Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Saiful Amin. Orang-orang memanggil saya Amin. Cek suaranya jelas nggak ya ini? Semoga udah jelas. Oke, berhubung ini seharusnya program pembelajaran editing video untuk pondok-pondok atau pesantren-pesantren yang ada di Banyumas ini, khususnya Purwokerto gitu lah ya. Oke, pelatihan ini karena dengan adanya virus corona ini, jadi saya jadikan pelatihannya menggunakan online. Ya, ini dalam bentuk tutorial ya. Sebenarnya kalau misalnya kita ketemu face to face langsung itu kan bisa ngobrol dan lain sebagainya. Oke. Terus kita akan menggunakan Adobe Premiere untuk mengedit video. Jadi tujuannya adalah ketika ngajinya itu sudah melalui online, atau biasanya kan dulu di pondok itu kan sering ada pengajian tapi nggak direkam. Nah, tujuannya itu ada pengajian direkam biar setelah santri di luar pun atau misalnya sudah tidak di pondok lagi itu bisa terus dengerin petuah maupun pengajian-pengajian dari sang abah yai ini. Ya paling tidak punya diri sendiri gitulah, kalau misalnya nggak punya filenya orang lain. Untuk apa? Untuk pegangan hidup. Biasanya kalau kiai kan sudah tahu lebih dulu, bisa mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik, paling tidak gitu, dengan petuah-petuah atau pelajaran-pelajarannya. Itu tujuan utama dengan diadakannya pelatihan ini sebenarnya. Cuman karena lagi ada virus corona ini, jadi ya mau tidak mau kita harus menggunakan, ya salah satunya online tutorial ini. Oke, yang pertama, oh ya, untuk aplikasi menggunakan Premiere Pro ya. Eh, saya tidak memberikan link mungkin, atau mungkin jenengan-jenengan atau Anda semua udah tahu downloadnya di mana ya kan, biasanya di Hippo Files atau Giga Purbalingga gitu kan, atau Bagas 31 mungkin. Silahkan download di situ, atau mungkin yang memang memiliki uang atau dana ya bayar ke Adobe Premiere gitulah, ke Adobe, beli di situ juga bisa gitu. Oke, jadi langsung saja ke materinya atau pembuatan atau editing videonya ini. Karena biasanya ini di pondok, ya katakanlah kalian ngambil footage pengajian itu menggunakan HP gitu ya. Menggunakan HP, kemudian nanti akan diedit, kemudian dijadikan atau ya katakanlah dijadikan atau diupload di entah itu Instagram atau YouTube gitu, atau dimanapun lah, Facebook gitu. Nah, intinya kita yang di sini akan mencoba mengedit video itu, udah memberikan teksnya, suaranya, atau ya menggabung-gabungkan videonya gitu lah. Oke, yang pertama adalah kita cari referensi. Iya, terbaru. Wah, pengajian. Misal ini dari Caknun ya. Caknun.com misalnya. Videonya mau seperti apa? Video kalian dilihatnya seperti apa gitu kan. Atau awalnya ada foto, kemudian ada tulisan seperti ini atau kayak gimana. Ini kan bagus nih ya, rapi gitu. Jamaah YouTube ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Foto, kemudian ada suara, kemudian ada yang namanya tulisan, biasanya kayak gitu. لقد Kemudian جاءكم رسول من ya أنفسكم simpelnya seperti itu ya. عزيز عليه ما Dari عنتم foto, ada حريص video, ada عليكم teks, ada musik, ada بالمؤمنين suaranya gitu. رؤوف. Oke, kita ambil aja video yang seperti ini misalnya. Oke, langsung saja masuk ke bagian. Biasanya kalau membuka Adobe Premiere awal itu tampilan seperti ini. Ini kita bisa new project langsung kalau memang mau bikin baru, atau memang kita sudah pernah edit, kita bisa membukanya dari sini.
kita coba di sini menggunakan new project buat yang baru, kemudian kasih misalnya pengajian 1. Oke, kasih nama, terus yang lainnya sudah nggak usah diapa-apain dulu, biarkan seperti ini saja. Kemudian kalau ini location, yaitu tempat apa nih, penyimpanan, tempat penyimpanan di mana proyek kita akan ditaruh atau akan disimpan gitu. Misal sudah, saya biasa taruh di Premiere gitu, kemudian oke. Nah, di tampilan awal ini sudah sedikit saya rombak, biasanya sih lebih rapi gitu ya. Ada ini di sini, ini di tengah kayak gitu. Kadang saya sudah merombak-rombak paling dikit gini aja, tapi nggak banyak lah. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Tidak usah khawatir kalau misalnya kalian tampilannya beda atau dari Premiere mana aja, karena basicnya itu sama. Yang perlu diketahui adalah yang di sini itu ada yang namanya program, yang ini itu timeline. Jadi nanti video yang di sini yang diedit-edit sini akan muncul di sini. Program namanya. Kemudian kalau yang di bawah sini namanya project. Jadi video atau gambar atau suara atau apapun kita taruhnya di sini, di importnya, dimasukinnya di sini. Kemudian di sini namanya source, yaitu untuk menampilkan apa yang ada di sini. Misal kita mau menaruh ini di timeline, tapi kita mau ngambilnya dari bagian mana, nanti kita praktekkan. Oke. Kemudian yang kedua, kita akan coba import file. Misalnya teman-teman ini sudah mengambil footage atau video yang dari pengajian masing-masing. Misal ya, kita import dulu file, kemudian import. Nah, saya sudah punya video Caknun karena saya jamaah YouTubiah gitu ya. Jadi saya lihat video-videonya dari YouTube. Mana ya? Oke, sebentar. Misalnya ini. Kemudian klik open. Nah, setelah itu ini akan masuk di project sini videonya. Sama, ketika akan memasukkan file musik, klik file, import. Kita ke musik misalnya. Musik atau ke ini deh, ke PAO. Sini ada misalnya musik apa gitu. Ini kita klik, itu sama, klik open ke sini. Sama juga import gambar juga sama. Atau cara yang kedua, cara yang paling simple dan paling mudah, yaitu kita drag saja. Misalnya saya ngambil video apa nih, bebas ya. Video misalnya inilah ya, saya drag saja, di drag, masukin ke Premiere, masuk ke project sini misal. Oke. Kemudian satu lagi, saya akan masukkan gambar. Misalnya di sini ini habis ini misalnya. Oke, saya aja Caknun ke gambar. Terus saya misalnya mau ambil ini, klik kanan save. Ini saya ngambil, asal ngambil ya. Tanpa ngomong dulu ya, ini buat belajar lah. Insya Allah saya juga buat pakai yang baik-baik juga. Nah, misal oke, saya ambil gambar beliau, saya import, saya drag saja, masukin ke sini, ke project gitu ya. Oke, lalu kita kalau sudah seperti ini dimasukin bahan-bahannya, kayak mau masak aja gitu bahan-bahannya, kemudian kita klik 2 kali boleh. Klik. Oke, sebelum ke situ kita akan membuat sequence atau layar di sini seukuran apa. Kalau misalnya mau di Instagram biasanya kan 640 kali 640 tuh, ya kan? Misalnya mau bikin buat di Instagram, itu kita klik file, kemudian new, kemudian klik sequence. Nah, masuk ke setting, kemudian di sini frame size-nya diganti 640 kalau ukuran Instagram.
640 ini hujan besar sekali ini, jadi suaranya nggak tahu jelas apa enggak nanti. Semoga sih jelas ya. Oke, sudah gitu aja. Katakanlah sequence 1 namanya. Oke, ini kan akan menjadi ukuran Instagram gitu ya. Atau kita bikin sequence lagi, sequence file new sequence, bikin yang buat di YouTube. Nah, biasanya kan ngambil dari HP atau apa. Misal saya di sini pakai dari DSLR, saya pakai yang 1080, frame rate-nya berapa gitu. Ini bebas saja, tergantung videonya sih sebenarnya. Cuman saya biasa pakai ini, pakai yang 30 frame DSLR 1080 gitu ya. Kemudian klik OK, nanti akan jadi seperti ini framenya ya. Oke, kita coba menggunakan yang ini dulu. Kemudian setelah sudah dimasukin semua, kita klik 2 kali. Ini akan otomatis berada di source. Nah, misal kita mau ngambil video dari menit ke berapa, biasanya kan ngambil video awalnya gimana nggak baik, terus ngambilnya dari sini sampai sini. Misal saya ngambil dari menit ke 1 atau menit sekian, kalian klik dulu mark in. Artinya apa? Artinya mau mengambil video dari sini awalnya, kemudian misalnya mau ngambil lagi dari sini sampai sini aja, kemudian kalian klik mark out. Setelah itu kalian boleh tarik atau drag dari sini ke timeline. Bedanya, kalau misalnya kalian drag yang ini saja, ini artinya akan ngedrag videonya saja, nggak ada suaranya sama sekali. Kalau misalnya klik yang ini saja, di drag ke sini, saya kasih contoh. Misalnya ini di drag ke sini, akan ada keep exciting setting. Ini maksudnya setting ininya ya. Oke, keep aja karena setting ininya, jadi videonya ukurannya emang kecil. Kita klik 2 kali di sini, kemudian di drag, dibesarin. Nah, biar jadi seperti ini. Ini kan video aja nih, nggak ada audionya. Saya CTRL-Z balik, CTRL-Z kembali. Kemudian kalau ini hanya suaranya aja, nggak ada videonya. Oke, CTRL-Z. Karena saya pengen dua-duanya, ada video ada suaranya, maka saya drag semuanya nih. Dari videonya ini di drag ke sini, jadi video dan audio masih ada. Keep exciting setting. Kemudian saya besarin. Nah, seperti ini ya. Ini cara memasukkan video ke timelinenya. Setelah itu, selanjutnya adalah kalau misalnya kalian ingin memasukkan suara lagu entah selawatan, itu juga boleh aja. Sama, klik 2 kali di sini. Nanti lagunya akan ada di sini. Kemudian kalian drag saja ke sini. Itu untuk memasukkan ya. Atas hak prerogatif syafaat-Mu ya Allah, selamatkanlah kami semua dari segala macam yang berbahaya dalam hidup. Oke, misal seperti itu. Tapi ini karena pengajian ya, biasanya nggak ada audio atau musiknya gini ya, kecuali mungkin di awal-awal. Kita delete dulu aja, diklik kemudian delete. Selanjutnya adalah potong. Kalau misalnya kalian di sini merasa kekecilan, kalian bisa drag sini ya, di zoom pakai ini yang ada di bawah ini. Bawah ini bisa dikecilin, besarin gitu. Atau kalau di keyboard pakai plus sama minus. Kalau minus kecilin, kalau plus besarin gini untuk zoom. Oke, selanjutnya adalah kita akan memberikan biasanya openingnya kan foto dulu, kayak misalnya video ini. Kita masukkan foto dulu. Coba saya kasih foto ini di sini. Ini bisa digeser dulu karena di depan atau di awal kita akan kasih foto ini. Kita drag dulu ke sini. Oke, ini kan foto masuk. Kita besarin dulu. Oke, katakanlah seperti itu. Kemudian kita akan kasih teks. Kita akan kasih teks, masuk ke title, new, ini untuk judulnya ya, misalnya ya. Misalnya mau dikasih tulisan, Allah Akbar, ngaji bareng. Nah, misal ngaji bareng.
ngaji bareng Cak Nun, misalnya ngaji bareng Cak Nun itu ya, digeser-geser aja ya. Ini ngaji bareng, mau tulisannya diganti seperti apa? Nah, seperti ini misalnya. Terus di font size-nya berapa, sekian. Bebas ya, nanti pemilihan font seenaknya aja lah, sesreknya masing-masing. Misal gini, ini dikecilin lagi tulisannya, misal seperti ini. Kalau mau diganti warnanya ya klik sini, yang ini nih, colornya diganti. Oke, misal warna ini gitu, ngaji bareng Cak Nunnya diganti apa gitu, merah misal. Atau ini merah, yang ini putih, kan gitu kan, kayak pecinya gitu. Ngaji bareng Cak Nun ini misal saja ini. Misal nanti kalau jenengan pakai kiainya sendiri atau ustadz siapa gitu ya, silahkan bikin kayak gitu. Kemudian kan di close saja tuh. Setelah di close, di sini ada title-nya tadi. Ini ditarik saja ke sini, ke atasnya, di drag, ya kan? Nah, setelah ini biasanya depan-depan itu ada musiknya, musik awalan apa gitu. Saya kasih misalnya drag sini musiknya. Ya teman, sebenarnya kita nggak harus selalu dari sini kemudian masukin sini gitu ya. Dari sini langsung ke sini pun bisa. Saya drag aja ke sini, ini untuk musik awalannya. Saya jangan panjang-panjang lah. Misalnya untuk pembukaan aja di sini. Nah, oke gitu. Biar perpindahan dari gambar sini ke sini itu enak, itu kita kasih namanya transisi. Masuk ke efek, ketik saja namanya cross. Nanti di sini ada namanya iris cross. Nah, ini ditaruh di drag di antara gambar sama video. Oh sorry, Ctrl+Z, cross dissolve. Saya biasanya pakai cross dissolve, di drag ke sini. Jadi ada transisinya itu kayak gini, smooth. Nah, kalau mau dipanjangin juga bisa, biar lebih smooth, red gitu. Itu transisinya. Atas hak prerogatif syafaatmu ya Allah. Seperti Selamat. itu. Kalau untuk memberikan teks lagi, ya tetap tadi ke title, kemudian new title, still, oke. Kemudian kasih teks apa lagi? Pengajian di Jogja misalnya, atau apapun lah, ini hanya contoh aja ya. Di sini biasanya kan gitu, ada teksnya gitu. Atau nanti teksnya mau berupa apa gitu, terserah aja. Atas hak prerogatif syafaatmu ya Allah. Oke. Ini saya ngambil videonya dari Kiai Kanjeng ini boleh apa enggak ya? Saya juga lagi mikir-mikir ke situ tuh. Tapi insya Allah boleh lah orang ini buat pembelajaran lah. Buat pembelajaran saja ya. Insya Allah. Memang saya ngambil sih berarti ini namanya. Ini buat pembelajaran saja, insya Allah nggak apa-apa lah ya. Selamatkanlah kami semua dari segala macam yang berbahaya di dalam hidup Sudah kami ya ya gitu. Kemudian kalau misalnya ada banyak video, misal nih banyak video. Tadi dari sini kan satu video, mau dipotong lagi, misalnya di sini ya. Garis vertikal ini menunjukkan di mana kita lagi play videonya gitu ya. Kemudian kita mau ngambil dari sini aja. Kita tarik sini. Kemudian kita cari video yang lain, misalnya video apalah ini sembarang gitu. Video musik misalnya taruh sini, diperbesar. Oke, ini dikecilin lagi, misalnya dipotong segini.
Inna Allah wa Misal, ini misal saja. inna Atau misalnya satu video mau dipotong-potong, kita bisa menggunakan yang namanya ini razor tool. Klik di mana ini berarti udah kepotong, klik di mana ini berarti udah kepotong. Kemudian balik lagi ke selection tool. Oh, ini masih video yang ini ya. Nah, ini misalnya kita razor tool, klik potong ya. Kesini kita bisa hilangin yang paling belakang misalnya, kayak gitu ya. Ini bisa digeser-geser gitu, kayak gitu. Misal ini lagi nggak perlu, kemudian masukin video yang mana lagi, tapi yang dari bagian mana ini sampai sini misalnya kita masukin lagi gitu ya, potong-potong aja gitu. Misal ada 2 video atau berapa gitu lah. Nah gini ya. Selanjutnya biasanya warna video kalau mau diganti biar lebih asik gitu ya, atau biar lebih cerah atau lebih apa, kita klik videonya dulu, kemudian kita klik efek, klik ke color, kemudian entah itu mau di lebih birukan sedikit lagi biar lebih terang, ininya dikurangin. Ini nanti selera sih ya, ini lebih gelap, ini lebih terang lagi, tapi nanti tetap selera masing-masing. Atau kalau yang sudah punya preset, masuk ke kreatif, look, kasih ya color yang misalnya hitam putih atau apa, atau dari Fuji, terserah aja, nanti bebas. Misal saya pakai yang ini gitu, enggak apa-apa ya, enggak harus gitu. Kalau ini kalian punya saja. Kalau misalnya mau main-main dengan warna, udah. Kemudian balik ke editing, jangan lupa disimpan, siapa tahu listriknya mati, pemadaman gitu ya. Udah set gitu kan, set. Nah ini sudah, tulisan-tulisan juga sama lah kayak tadi itu. Ini kebetulan asal nyomot video saya, jadi seadanya saja, ini ngambilnya dari Checknote. Oke, selanjutnya kita akan misalnya memasukkan efek-efek video apa kayak gitu ya, overlay namanya. Saya masuk ke video saya, ke template, ke video footage. Nah, misalnya kok mau dikasih partikel apa gitu, saya import dulu ya, klik 2 kali. Oh, partikelnya gini ternyata. Misal saja saya pengen dari sini sampai sini dikasih partikel, kemudian di drag taruh sini ya. Ini diklik 2 kali, kemudian di drag, kemudian ke efek. Setelah ke efek kita kasih di blend mode nya menjadi screen. Nah, jadi ketika openingnya itu kayak ada semacam gitu. Nah gitulah, biar lebih ada apa ya, seninya sedikit gitu lah ya. Paling begitu dulu. Oke, paling untuk sekarang gitu dulu saja. Importing, kemudian masukin ya, import video, import musik, import file gitulah. Kemudian memotong-motong dulu warna dan overlay. Untuk kali ini seperti itu dulu saja. Silahkan dipraktekkan. Nanti saya coba bikin yang pakai apa, HP saja lah, yang lebih mungkin lebih banyak menggunakan HP gitu di rumahnya gitu ya. Paling gitu aja. Kemudian kita ekspor biar jadi videonya gimana, file,
export media. Oke, kemudian pilih yang H.264 gitu biar jadinya MP4. Kemudian presetnya itu boleh yang pakai high bitrate atau pakai medium bitrate. Saya biasanya medium biar rendernya cepat ya, walaupun kualitasnya sedikit menurun, nggak apa-apa lah, nggak nurun banget juga. Kemudian klik export. Oke, kalau sudah tadi hasilnya ada di video. Hasilnya mana? Oh, ini tadi hasilnya. Atas hak prerogatif syafaatmu ya Allah, selamat. Udah jadi seperti itu ya, paling seperti itu dulu dari saya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Kalau belum paham atau mau tanya apapun silahkan ditanyakan di komentar atau via WhatsApp lah. Ya semoga kita bisa ketemu nanti biar lebih enak lagi dalam pembelajaran atau dalam belajar bersama pelatihan video ini. Saya tutup dulu, terima kasih. Jaga kesehatan selalu dan terus berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.